Dalam video ini, saya akan memberikan ulasan lengkap tentang Notebook LM dari Google, jaringan neural yang tidak pernah berbohong. Sejujurnya, layanan ini benar-benar berbeda dari semua layanan yang pernah kami gunakan, ChatGPT, Claude, Perplexity, DeepSeek, dan lain-lain. Mereka bahkan tidak sebanding. Kenapa? Karena pendekatannya benar-benar berbeda dan apa yang bisa dilakukan dengannya membuka peluang yang sangat keren. Ia memungkinkan untuk mempelajari banyak materi, menganalisis sangat banyak hal, dan secara umum semuanya akan saya bahas satu persatu. Jadi, lihat, hal terpenting mengapa saya menggunakan notebook LM adalah untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Karena masalah terbesar dengan ChatGPT misalnya saat ini adalah kamu hanya bisa mengunggah data dalam jumlah terbatas ke sana. Ya tentu saja, mungkin ada 100, 200, 300 halaman, di Claude bahkan bisa sampai 400 halaman, tapi itu tetap data yang terbatas dan setiap kali dibutuhkan sangat banyak token untuk menganalisis semuanya. Selain itu, AI-nya kehilangan sebagian informasi. Notebook LM dan Google secara umum, mereka memilih pendekatan yang berbeda. Mereka punya mesin pencari Google yang memang berfungsi sebagai mesin pencari. Dan mereka pun berpikir, bagaimana jika membuat mesin pencari kecil untuk setiap orang yang membutuhkannya? Jadi itulah yang mereka lakukan. Jadi, laptop LM pada dasarnya adalah Anda menciptakan Google kecil untuk kumpulan data Anda, dan dengan menghubungkan model Google Gemini Anda ke dalamnya, mereka membuatnya sehingga jaringan saraf menggunakan Gemini dapat memahami query Anda dengan benar dan membuat query cerdas untuk mencari data yang Anda miliki hingga 30.000 halaman untuk berjaga-jaga. Nah, seperti itu. Dan kemudian, model Google mereka, yaitu sistem pencariannya, mengumpulkan informasi ini dari data yang telah Anda unggah ke sana. Setelah itu, sekali lagi, Gemini menganalisis dan mencocokkan, menentukan apa yang harus dipertahankan, dan akhirnya memberikan hasilnya. Jadi arsitekturnya menjadi sangat cerdas, keren, dan memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang sangat menarik. Saya akan merekam secara terpisah skenario-skenario dan cara menggunakannya untuk berbagai situasi. Tapi sekarang yang paling penting yang akan kita lakukan adalah membahas sebenarnya apa saja yang sudah bisa dilakukan saat ini. Jadi penting untuk diketahui bahwa untuk mendapatkan akses ke model ini, Anda memang memerlukan VPN. Dan biasanya jika dari Rusia, VPN yang digunakan adalah dari negara Amerika Serikat. Nah, seperti itu. Artinya tidak semua VPN akan cocok di sini. Tentu saja ini adalah kekurangan besar, tetapi kelebihannya adalah layanannya gratis, dan di versi gratis Anda bisa membuat notebook sebanyak yang Anda mau tanpa batas. Saya sendiri punya cukup banyak, tapi memang ada batasan jumlah sumber daya ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada 70 sumber daya dan seterusnya untuk versi gratis hingga 50, untuk versi berbayar hingga 300. Tapi 300 bahkan 50 itu sudah lebih dari cukup. Sekarang saya akan tunjukkan cara menggunakannya. Jadi perhatikan, ini yang kita punya. Saat masuk, saat mendaftar, kita tetap mendaftar lewat Google, akun Anda, dan di sini sebenarnya hampir tidak ada yang baru. Kita sudah masuk ke sini. Di sini kita punya all, yaitu semua notebook, my notebooks, yaitu notebook yang Anda buat sendiri, featured, yaitu notebook yang dibagikan oleh Google untuk menginspirasi dan menunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Artinya misalnya, semua karya Shakespeare berada di satu tempat dan Anda dapat dengan mudah berkomunikasi dan menemukan informasi tentang semua hal yang berkaitan dengan Shakespeare. Nah, maksudnya pilihan penggunaannya sangat-sangat menarik. Jadi kita akan menganalisis cara merakit laptop dan cara mengoperasikannya lebih jauh. Di sini kita memiliki tampilan daftar atau ubin di sini, penyortiran. Ya, itu bisa dimengerti. Buat yang baru, buat yang baru. Tombol besar, buat buku catatan baru tetap sama di sini. Lalu ada pengaturan, di sini ada pengaturannya, dan di sini Anda dapat memilih bahasa keluaran, yaitu dalam bahasa apa hasilnya akan ditampilkan. Saya sarankan untuk mengubahnya ke bahasa Rusia di sini karena akan lebih nyaman dalam bahasa Rusia. Antarmuka di sini dalam bahasa Inggris, tapi tidak apa-apa, yang lainnya ada di sana. Selanjutnya, untuk setiap notebook di sini, Anda bisa mengedit atau menghapusnya. Sekarang perhatikan bagaimana alat ini bekerja. Kita membuat notebook baru, dan kita masuk ke jendela ini. Dia berkata kepada kita, apakah kamu tidak ingin Pavel Mikhailovich menambahkan beberapa sumber daya di sini? Dan di bawah ada sebuah bar, tertulis batas sumber dari 0 hingga 300. Dan dengan begitu, saya bisa menambahkan sejumlah sumber daya di sini. Apa yang bisa menjadi sumber daya? Ini contoh yang bagus. Misalnya, kita buka kanal YouTube saya. Di sini ada sebuah video. Saya bisa mengambil video ini, tekan Ctrl+C untuk menyalin tautan video ini, dan di sini ada tombol YouTube. Artinya saya bisa menambahkan file PDF, teks, file HTML yang sudah diberi markup, audio, termasuk MP3. Jadi alat ini akan mentranskripsi file audio selama berjam-jam yang Anda unggah.
Ngomong-ngomong, kami pernah mentranskripsi satu buku penuh dengan cara ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ada Google Docs, Google Slides juga bisa diunggah. Tentu saja ini adalah alat-alat Google, jadi mereka saling terhubung satu sama lain. Situs web, Anda bisa mengunggah tautan ke situs dan juga YouTube, jadi langsung tautan ke YouTube. Artinya, saya bisa langsung membagikan tautan ke video saya di YouTube, dan silakan di panel kiri Sources, sumber video saya akan muncul, dan saya bisa menambahkan beberapa lagi. Cukup dengan menekan tombol add, saya bisa menambahkannya lagi dan bahkan bisa langsung memasukkan teks apapun yang saya butuhkan. Jadi, misalnya saya bisa mencari sesuatu tentang agen AI di Wikipedia. Apa itu sebenarnya? Nah, ini dia AI berbasis agen, di sini dia mengunduh beberapa informasi. Memang tidak terlalu banyak, tapi kita ambil dan tambahkan juga ke sini. Selesai. Kita masukkan ini ke sini. Dan misalnya, saya ingin membuat informasi tentang kursus saya dan pada dasarnya saya membuka situs saya, situs e-universitet.ru, menyalinnya dan menambahkan sumber baru. Di sini ada opsi situs web dan saya bisa langsung memasukkan URL-nya. Selain itu, seperti yang Anda lihat, saya bisa memasukkan beberapa tautan ke situs secara berurutan agar semuanya ada di sini. Dan kita cukup memasukkan seperti ini dan setiap situs tersebut langsung ditambahkan. Sekarang perhatikan bahwa slider ini batas sumber, source limit, ya jumlah sumber perlahan-lahan mulai terisi. Artinya di sini sudah ada sesuatu. Bagus sekali. Ada satu tombol lagi untuk menambahkan sumber ke sini, yaitu Discover Sources, seperti ini. Dan di sini saya bisa mengetik misalnya kursus tentang neural network, seperti ini. Dan dia bisa mencari dari internet atau mencari di Google Drive Anda. Nah, sekarang kita akan coba mencari beberapa sumber di internet. Jadi, pada dasarnya dia seperti Google yang mulai mencari berbagai situs di internet untuk Anda, mengumpulkan semuanya, dan silakan, dia sudah mengumpulkan sejumlah materi, situs, semuanya diunggah ke sini, dan juga ditambahkan ke sumber. Sekarang saya akan jelaskan untuk apa semua ini diperlukan. Tapi yang paling penting, sekarang dia telah membuat, sekarang ini adalah basis pengetahuan yang bisa saya ajak berinteraksi. Sebelumnya, ChatGPT tidak bisa dibatasi hanya pada basis pengetahuan tertentu. Misalnya, jika Anda nutrisionis dengan sistem nutrisi yang spesifik, Anda bisa mengunggah file buku ke sini dan meminta ChatGPT untuk menghasilkan berbagai materi hanya berdasarkan buku tersebut. Jika Anda seorang psikolog dan hanya bekerja misalnya dengan psikologi gestalt atau dengan pendekatan lain, atau dengan metode konstelasi keluarga dan sebagainya, Anda hanya mengunggah materi-materi tersebut, hanya buku itu, dan hanya berinteraksi dengannya, serta mendapatkan informasi dari sana seperti ChatGPT, tetapi hanya dalam batasan pengetahuan yang telah Anda tentukan. Dan ini bisa ditambahkan dengan sangat mudah. Artinya Anda tidak perlu menginstal model ini secara lokal di komputer, tidak perlu melatihnya lagi dengan cara yang rumit. Anda cukup mengunggah sumber-sumbernya dan voila, semuanya langsung berjalan. Nah, ini benar-benar keren. Sekarang, mari saya tunjukkan bagaimana cara kerjanya. Saya bisa memilih semua sumber dengan tanda centang, atau misalnya hanya satu saja, dan misalnya saya memilih satu dan berkata, tuliskan 5-10 kasus dari video ini. Jadi, saya berinteraksi dengannya langsung di bagian tengah, dan panel tengah ini seperti chat GPT, di mana saya bisa mengajukan pertanyaan kepadanya. Ngomong-ngomong, dia menulis di sini cukup cepat, dan inilah dia memberikan 10 kasus yang saya ceritakan di video ini. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita lanjut ke berikutnya. Tuliskan 5-10 program kursus tentang neural network. Karena saya juga mengunggah situs web kursus neural network lainnya ke sana, dengan cara ini saya bisa melakukan riset. Dengan cara ini saya bisa mengekstrak beberapa data dari materi. Dan yang paling menarik, model ini memberikan tautan ke sumbernya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh ChatGPT. Dia tidak bisa memberikan tautan ke sumber, tetapi alat ini menyediakan tautan ke sumber-sumber tersebut. Dan sekarang, tolong, saya bisa melihat di mana dia menemukan ini, di mana dia menemukan ini. Otstone menerbitkan sebuah ilmu pembelajaran mesin. Ya, tepat di situ. Dan sekarang saya bisa melihat ringkasan lengkapnya, semua informasinya ada di sini. Super, sangat bagus ya. Sekarang mari kita beralih ke panel di sebelah kanan di studio. Apa saja yang ada di sini, dan ini juga fitur yang nyaman, yang mungkin kurang di ChatGPT. Jadi, misalnya Anda menemukan beberapa kesimpulan untuk diri Anda sendiri. Contohnya, ada kasus-kasus yang menarik, dan di sini ada tombol Save to Note, jadi Anda bisa langsung menyalin informasi ini, atau bisa juga menyimpannya ke catatan. Dan jika kita klik Save to Note, maka informasinya akan tersimpan di sini. Jadi di sini Anda bisa menambahkan, misalnya, beberapa prompt. Ya, misalnya saya ingin menyimpan prompt ini agar nanti ketika saya kembali, saya bisa langsung menambahkan beberapa hal dalam bentuk teks di sini, hal-hal yang sudah saya buat sendiri, kesimpulan-kesimpulan yang saya dapatkan, saya tambahkan ke sini. Dengan begitu, nantinya semua itu akan terkumpul di sini sebagai sumber-sumber saya. Saya bisa menggunakannya, tapi ini hanya sebagai catatan saja. Nah, sebenarnya notebooknya ada di sini.
Ya, sedangkan LM ada di sebelah kiri, seperti itu. Dan LM, ya, itu language model, semuanya ada di sebelah kiri, sedangkan notebook ada di sebelah kanan. Dengan cara ini, saya bisa mendapatkan cukup banyak kesimpulan, dokumen, dan wawasan untuk diri saya sendiri dan mengerjakannya. Apa saja yang kita punya di sini? Satu, 2, 3, 4 tombol, dan seiring waktu tombol-tombol ini akan muncul, jadi jangan heran. Masing-masing akan memiliki maknanya sendiri. Mari kita mulai dengan yang biru, audio overview. Sekarang saya akan memilih, bukan semua centang, tapi hanya video saya tentang Neura X10 dan akan membuat audio overview berdasarkan itu. Sekarang alat ini mulai memproses dan akan menghasilkan, nanti kalian akan lihat, sebuah podcast. Lalu ada juga video overview, mari kita tekan tombolnya. Jadi alat ini akan langsung membuat video berdasarkan dokumen-dokumen ini. Mind map, ayo kita buat mind map. Lalu saya bisa memilih semua sumber kecuali video ini dan juga membuat mind map untuk semua kompetitor saya dan melihat siapa yang punya apa. Selanjutnya, bagian berikutnya yang ada di sini adalah briefing, study guide, FAQ, dan timeline. Sekarang saya akan jelaskan masing-masing dari mereka. Yang terakhir ini akan sangat menarik, terutama bagi para pengacara, karena misalnya timeline memungkinkan untuk membangun kronologi dari semua yang ada. Jadi misalnya, jika saya punya video saya Neura X10 ya, saya bisa membuat timeline di sini dan akan ada urutan peristiwa yang terjadi dan semuanya akan tersusun langkah demi langkah. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama apa yang dihasilkan oleh model hanya dengan satu kali klik tombol-tombol ini. Dan sebenarnya, apa yang Anda dapatkan di sebelah kanan dan yang Anda terima di chat, itulah hasil besar dari pekerjaan ini, yang sebenarnya sangat berguna. Mari kita buka Neura X10 ya. Ini dia telah membuat mind map dari video saya. Ini dia, pengaruh kecerdasan buatan, prediksi positif, prediksi negatif. Dan ini sangat keren, saya suka ya. Dan misalnya, saya bisa memintanya, tolong ceritakan di mana kita punya 4 langkah penerapan neural network. Ceritakan tentang 4 langkah tersebut, dan saya hanya mengklik elemen ini di peta pikiran, dan pada saat itu juga sistem mengirimkan permintaan ke dirinya sendiri untuk mempelajari materi ini, dan menulis esai terperinci tentangnya. Sebenarnya tentang apa itu? Dengan kata lain, Anda mempelajari materi dengan bantuan peta pikiran. Tentang, kami membutuhkan detail lebih lanjut. Kami mengorek-ngorek di sana, lalu menyelami dan mulai belajar. Jadi, untuk belajar, alat ini benar-benar tak tergantikan. Ya, Anda bisa mengunggah banyak sekali soal ujian, buku pelajaran, atau kuliah dari dosen Anda yang tidak terstruktur. Dan sekarang alat ini memungkinkan Anda untuk memahaminya dan menstrukturkannya. Nah, sekarang Anda menangkap maksudnya betapa luar biasanya alat ini. Mengerti kan kenapa saya begitu antusias dengan hal ini? Jadi hal-hal seperti inilah yang bisa dilakukan alat ini. Dan nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh bagaimana menggunakan notebook LM untuk belajar dan studi. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Apalagi yang bisa dilakukan alat ini? Sambil alat ini membuat ringkasan audio dan video, kita akan membahas hal berikutnya. Misalnya ketika saya meminta untuk membuat mind map ini berdasarkan semua sumber, kecuali video saya. Dan inilah dia menunjukkan semua orang yang menggunakan dan secara umum siapa saja yang menciptakan berbagai hal. Artinya kita bisa melihat kursus online, peran dan profesi. Jadi dia telah mengatur semua materi ini dengan cara tertentu, dia menunjukkan kursus online apa saja yang ada. Oh, saya bisa melihat, lihat saja ada begitu banyak perusahaan yang bergerak di bidang ini. Ada pelatihan, ada juga arsitektur dari hal-hal ini. Jadi, dia mengambil informasi yang tidak terstruktur ini, mengumpulkannya, menatanya, dan sekarang saya bisa mempelajarinya lebih cepat karena dia sudah menunjukkan beberapa hal untuk saya. Kita lanjut, selanjutnya. Ketika kami memintanya untuk membuat FAQ, yaitu pertanyaan dan jawaban, sebenarnya ini adalah hal yang ideal untuk seorang metodolog, karena memungkinkan untuk mengajukan pertanyaan. Apa itu jaringan adversarial generatif dan bagaimana cara kerjanya? Di sini ia menganalisis masalah apa saja yang ada dalam mengajarkan hal-hal ini. Dan inilah dia, proyek-proyek praktis di bidang AI dan pembelajaran mesin yang direkomendasikan untuk memperkaya portofolio. Jadi dia merekam banyak sekali hal yang berbeda di sini. Keren, luar biasa. Di sini, berikut adalah kronologi berdasarkan peristiwa-peristiwa. Dan di sini dia menuliskan kronologi semua peristiwa. Artinya, jika di sumber-sumber ini disebutkan tanggal dan suatu peristiwa, dia mengingatnya, menyimpannya, lalu menyusunnya secara berurutan dalam urutan kronologis. Dan kita bisa lihat di sini bahwa ada sangat banyak peristiwa yang sudah tercatat di sini, siapa saja yang terlibat, orang-orangnya siapa saja. Dan dengan demikian kita bisa memahami bahwa di sini benar-benar banyak hal yang saling berkaitan dan ada sangat banyak data yang bermanfaat. Cerita lainnya adalah ketika dia membuat ringkasan dokumen.
Jadi ringkasan itu ketika dia secara singkat menjelaskan semua hal yang sama, hanya saja dalam bentuk teks. Apa yang ada di peta, dia buat menjadi ringkasan. Ini sangat praktis. Ketika Anda misalnya membuat ringkasan, seperti ringkasan rapat atau ringkasan kuliah, nah silakan, ini adalah ringkasan singkat yang bisa digunakan selanjutnya. Dan kita bisa melihat bahwa hal ini benar-benar mempercepat pekerjaan. Dan dua fitur yang juga dihasilkan di sini adalah ulasan audio dan ulasan video. Ini adalah fitur yang sangat menarik. Sekarang saya akan menunjukkan dengan contoh dari notebook lain yang pernah saya buat dan yang benar-benar bekerja dengan cara yang sangat menarik, misalnya bisnis sebagai permainan spiritual. Saya mengikuti pelatihan dan saya perlu mendengarkan kuliah dengan cepat. Saya menggunakan notebook ini, buku catatan ini untuk membuatnya. Saya membuat ringkasan audio dari materi yang tersedia dan hasilnya alih-alih 4 jam kuliah, saya menerima podcast berdurasi 15 menit dengan dua pembicara. Sekarang saya akan menaikkan kecepatannya sedikit lebih tinggi, sekitar 1,5, agar lebih menarik untuk didengarkan. Dan berikut adalah podcast berdurasi 16 menit tentang semua hal yang dibahas dalam 4 jam tersebut. Mari kita dengarkan. Halo, hari ini menurut saya ini adalah topik mendasar bagi kami. Halo, ya tema ini abadi. Mengapa hidup berat? Seperti ini. Ya, mengapa hal terjadi dan yang lain tidak? Menyenangkan atau tidak, ini pertanyaan setiap orang pada dirinya. Dan materi yang kita lihat hari ini menawarkan perspektif yang agak, tidak biasa. Melalui niat kita ya dan persepsi kita. Tepat. Melalui niat dan bagaimana kita mempersepsikan realitas secara umum. Dan disinilah konsep karma muncul, tetapi mungkin bukan seperti yang biasa kita pahami. Ya, secara umum tugasnya adalah memahami bagaimana dunia batin kita dan apa yang terjadi pada kita di luar saling terhubung. Bagus. Jadi apa yang terjadi? Bahwa sekarang kalian sudah mendengar begini serunya percakapan antara dua ahli, dua pembicara tentang topik yang sebenarnya sudah dijelaskan di sini. Dan ini benar-benar sangat-sangat menarik untuk didengarkan dan inilah yang disebut audio overview. Jadi pada akhirnya Anda mendapatkan audio ini, mengunduhnya ke ponsel Anda atau ke headphone, lalu mendengarkannya dalam format podcast, berkendara di mobil, dan mempelajari materi ini dalam format yang nyaman bagi Anda. Dan ini tentu saja mengubah pendekatan terhadap pembelajaran dan cara seseorang dapat bekerja dengan materi-materi ini. Karena memang ini adalah cerita yang sangat-sangat mudah ditebak di sini. Mari kita kembali ke laptop yang baru saja kita buat. Ringkasan video dibuat dengan cara yang hampir sama, tetapi satu-satunya perbedaan adalah ringkasan video tersebut menghasilkan slide dan memberikan Anda video spesifik yang kemudian dapat diunggah ke YouTube atau digunakan sebagai presentasi. Ini juga merupakan cerita yang menarik. Mari kita lakukan hal lain yang memungkinkan di sini. Ada opsi untuk mengaktifkan analisis, dan inilah cerita menarik tentang bagaimana laptop ini digunakan. Ada juga fitur berbagi, dan ini benar-benar fitur yang luar biasa. Apa yang bisa dibagikan di sini? Misalnya, Anda bisa membagikan laptop ini agar orang lain dapat menggunakannya, bukan secara keseluruhan tetapi dalam bentuk chat. Sekarang saya akan tunjukkan seperti apa tampilannya. Jadi misalnya, nah jika Anda telah memberinya banyak pengetahuan tentang cara bekerja atau beberapa buku atau mungkin standar dokumentasi internal Anda, tetapi Anda tidak ingin orang lain memiliki akses ke sumber-sumber tersebut. Namun Anda ingin orang lain tetap bisa berinteraksi dengannya. Nah, dalam kasus ini, kita memberikan akses kepada orang tersebut bukan ke sumber-sumber di notebook LM, melainkan ke chatnya. Dan di sini saya bisa bertanya kan, coba sebutkan, kasus apa saja yang ada terkait topik ini? Dan dari materi-materi yang tersedia, ia akan mengumpulkan kasus-kasusnya. Jadi sekarang siapapun bisa berinteraksi dengan model ini dengan sangat mudah, mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan, namun tetap tidak memiliki akses ke sumber aslinya. Namun, pengetahuan ini didasarkan pada sumber-sumber. Jadi ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Sekarang ini bisa digunakan untuk keperluan internal karyawan, untuk perpustakaan internal tertentu, dan dengan demikian secara signifikan mempercepat pekerjaan. Artinya sekarang kita bisa membuat model pralatih sendiri dengan cara seperti ini. Sekarang kita sudah membahas semua fungsi utama yang ada di sini, apa saja kemampuannya, dan bagaimana cara kerjanya. Dan selanjutnya di pelajaran berikutnya saya akan menjelaskan penerapan notebook LM secara langsung untuk spesialis tertentu agar Anda bisa langsung menggunakannya. Tugas Anda hari ini adalah membuat notebook Anda sendiri untuk mencoba bagaimana cara menggunakannya. Dan di notebook ini, saya minta Anda untuk membuatnya dan mengunggah beberapa video yang Anda sukai ke dalamnya, sehingga Anda akan mendapatkan mind map dari video YouTube yang Anda sukai, boleh juga menggunakan video dari kanal saya. Anda juga bisa mencari video lain, kemudian kirimkan tangkapan layar mind map tersebut beserta podcast yang Anda buat di notebook LM. Saya Pavel Lebedev yang menemani Anda. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.